Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Gifari, NPM 2210.2050. Saya akan menjelaskan tentang penalaran induktif dan penalaran deduktif untuk tugas penalaran hukum. Yang pertama, penalaran induktif adalah penarikan kesimpulan yang bertolak dari hal yang khusus atau spesifik ke hal yang bersifat umum. Penalaran induktif merupakan proses berpikir untuk menarik kesimpulan tentang hal umum yang berpijak pada hal khusus. Penalaran induktif juga dapat diartikan sebagai menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum atau khusus berdasarkan data yang teramati. Nilai keberadaan dalam penalaran induktif dapat bernilai benar atau salah. Penalaran induktif dapat dilakukan secara sederhana dengan mencoba-coba. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penalaran induktif adalah suatu proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum. Lalu, ciri-ciri penalaran induktif yang pertama mengamati secara spesifik dan kesimpulannya secara umum. Yang kedua, kesimpulannya tidak pasti. Yang ketiga, bergantung pada keakuratan data yang dikumpulkan. Yang keempat, banyak digunakan dalam penelitian sosial, eksperimen, dan penyelidikan. Baik, selanjutnya ada contoh penalaran induktif. Misalkan, siswa diberikan tugas oleh guru untuk menunjukkan bahwa jumlah besar sudut-sudut segitiga adalah. Lalu, setiap siswa diminta untuk membuat model segitiga sembarang dari kertas, menggunting sudut-sudut segitiga tersebut dan mengimpitkannya. Di antara siswa, mungkin ada yang membuat segitiga sama kaki, ada yang membuat segitiga sembarang sama sisi atau segitiga siku-siku. Siswa memiliki hasil yang sama, yaitu jumlah besar sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Baik, berdasarkan hasil ini dari beberapa kasus khusus itu didapat hasil yang sama dari setiap segitiga, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum bahwa jumlah besar sudut-sudut suatu segitiga adalah. Dengan demikian, penalaran induktif dapat dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan masalah matematika dengan cara mencoba-coba. Penalaran induktif digunakan untuk mendapat hasil sementara. Pada pengembangan matematika diperlukan penalaran induktif. Baik, selanjutnya pengertian penalaran deduktif berasal dari bahasa Inggris deduction, yang berarti penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan yang umum menemukan yang khusus dari yang umum lawannya. Induksi penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan aturan yang telah disepakati, yang bertolak dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan penalaran deduktif adalah suatu proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Selanjutnya, ciri-ciri penalaran deduktif. Yang pertama, berpikir dari umum ke khusus. Yang kedua, menggunakan logika dalam kesimpulannya. 3. Kesimpulan pasti benar jika premisnya benar. Yang keempat, logis dan terstruktur. Yang kelima, tidak menambah informasi baru. Baik, selanjutnya ada contohnya. Untuk mendapatkan SIM, Anda harus berusia minimal 16 tahun. Jack belum berusia 16 tahun. Oleh karena itu, Jack tidak bisa mendapatkan SIM-nya. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, semua warga Kanada memiliki layanan kesehatan gratis. Sarah adalah warga Kanada. Sarah memiliki layanan kesehatan gratis. Selanjutnya,
Perbedaan penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif dan deduktif memiliki pendekatan yang berbeda dalam menarik kesimpulan. Penalaran induktif dimulai dari fakta-fakta atau kasus khusus yang kemudian digunakan untuk membentuk suatu kesimpulan umum. Karena kesimpulan ini didasarkan pada pengamatan yang terbatas, hasilnya yang bersifat probabilistik dan bisa saja salah jika ada kasus yang tidak sesuai dengan pola yang ditemukan. Sebaliknya, penalaran deduktif berangkat dari prinsip atau premis umum yang sudah diketahui kebenarannya, lalu diterapkan pada situasi khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang pasti. Selama premis yang digunakan benar dan logika yang diterapkan valid, maka kesimpulan juga pasti benar. Dengan kata lain, induktif bergerak dari hal spesifik ke sesuatu yang lebih umum, sedangkan deduktif bergerak dari hal yang umum ke sesuatu yang lebih spesifik. Induktif sering digunakan dalam penelitian eksploratif atau ketika data belum lengkap, sementara deduktif lebih umum dalam ilmu formal seperti matematika dan logika. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.